Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Segala puji maha suci Allah yang telah begitu banyak memberikan begitu banyak nikmat untuk kita semua. Alhamdulillah, sore ini selesai sholat asar, kita toli-toli kembali mulai diguyur hujan. Namun belum demikian deras. Maka alhamdulillah hari ini saya menunggu sejenak untuk menanti redanya hujan di sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, sambil menunggu sejenak, kita akan sedikit membahas tentang tentu visi kami selama ini, yakni bekam. Mari belajar bekam dan pintar bekam. Jadi sekiranya kita mau testimoni kepada orang-orang atau setiap pasien yang telah berbekam, maka tentulah kita tidak akan menemukan begitu banyak postingan ataupun jawaban-jawabannya, karena terkadang berbicara tentang penyakit ini sebenarnya menyangkut hal pada diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita semua berharap, insya Allah saya pribadi, bahwa terkadang penyakit itu datangnya dari diri kita sendiri. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah saya alami, demikian banyak, bahkan ribuan orang telah saya lihat, dalami, analisa, bahwa ternyata kebanyakan dari semua keluhan-keluhan ataupun penyakit ini tergantung dari dalam diri kita sendiri. Atau saya ingin katakan bahwa kebanyakan penyakit itu dari sifat, karakter, pola pikir, dan pola makan minum kita. Jadi pola pikir di sini menyangkut masalah gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan kita, karakter kita, moral kita. Ini juga sangat mendukung sehat dan tidaknya kesehatan tubuh kita. Sehingga tentu menjadi harapan kita semua bahwa betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Dan kembali ke soal testimoni tadi, ketika testimoni ini dilakukan, maka sesungguhnya akan terdapat jawaban bahwa metode bekamlah yang menjadi utama dan terbaik. Karena kita sama-sama ketahui bahwa di Indonesia ini merupakan umat Islam yang terbesar di dunia. Sekiranya semuanya mau ditestimoni, maka insya Allah akan banyak terlihat, terbukti bahwa begitu banyak umat Islam yang berbekam atau mendalami atau memahami atau mempelajari tentang bekam ini. Sehingga saya pribadi ingin katakan dan mengajak kita semua bahwa betapa pentingnya berbekam ini, betapa pentingnya belajar bekam ini. Karena bekam ini selain tuntutan atau syiar Islam, sebagaimana kita mendakwakan agama kita ini, juga menjadi kebaikan, keberkahan diri kita sendiri. Karena di dalamnya terdapat cara atau ikhtiar yang benar-benar dianjurkan, yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga mudah-mudahan kita semua telah memahami dan mendalami betapa pentingnya bekam ini. Karena bekam ini sungguh sangat luar biasa. Selain penyakit-penyakit yang demikian parah, insya Allah bisa sembuh. Apalagi cuman penyakit-penyakit biasa, keluhan-keluhan biasa, tentu bisa disembuhkan. Karena begitu banyak pengalaman juga membuktikan bahwa begitu banyak orang-orang yang telah mencoba ini, itu, mencoba metode ini, metode itu, bertahun-tahun. Bahkan ketika mereka berhasil menemukan bekam ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala
menjadi sebuah keberkahan, karena metode ini benar-benar yang disarankan, dianjurkan oleh kita umatnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau Rasulullah Muhammad SAW juga melakukan ini. Ketika beliau sakit-sakit kepala, beliau berbekam di sekitar kepala ini, yang namanya Ummu Mughits. Ketika beliau keseleo, jatuh dari kuda, beliau juga berbekam di sekitar tempat yang sakit itu. Jadi bekam ini semua posisi tubuh ini bisa dibekam, kecuali lubang saja yang tidak bisa dibekam. Jadi semua posisi badan kita ini bisa dibekam, selain lubang saja yang tidak bisa dibekam. Karena di setiap keluhan-keluhan pada tubuh kita itu, disitulah sebenarnya terdapat sumbatan-sumbatan atau toksin-toksin racun atau tidak lancarnya peredaran darah, sehingga menimbulkan keluhan. Jadi ketika keluhan ini timbul, sudah bisa dipastikan bahwa darah itu kurang lancar, bahwa darah itu kotor, darah itu saraf itu kecepit dan lain sebagainya, apakah masuk angin dan lain sebagainya, sehingga membuat darah ini tidak lancar. Sehingga dengan solusi bekam yang secara alamiah, prosesnya, prakteknya, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai keluhan, berbagai penyakit insya Allah dapat disembuhkan dengan berbekam ini. Sehingga saya tak henti-hentinya membawa visi misi ini, karena bekam ini memang ibarat sholat yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi kebutuhan rohani kita. Begitupun bekam ini menjadi kebutuhan untuk kesehatan kita. Karena insya Allah dengan sehatnya badan kita, maka segala usaha, segala ikhtiar kita insya Allah akan lebih berkah, akan lebih mencapai apa yang menjadi harapan kita bersama. Sahabat-sahabat surga yang budiman, mudah-mudahan kita semua bisa mencoba bekam ini atau belajar bekam ini. Sebagaimana postingan-postingan saya sebelumnya, bahwa paling tidak setiap rumah harus memiliki alat bekam. Karena bekam ini alatnya sangat sederhana, cara kerjanya sangat simpel, sehingga kita bisa melakukan siapa saja. Misalnya ketika kita masuk angin, ya kita cukup bekam kering. Dibanding kerok, dengan bekam kering yang hanya ditempelkan kopnya ini, angin keluar dengan sangat drastis. Dan efeknya sangat luar biasa, sangat terasa. Dibanding kita kerok yang rasanya sangat perih, pedih, malah justru bahkan kerok ini juga memperlebar pori-pori. Karena banyak kasus juga yang saya alami ini, ketika seseorang sudah ketagihan kerok, dikerik ini, maka pori-porinya semakin terbuka, maka pasiennya akan semakin terus ketagihan untuk melakukan itu. Bahkan saya pernah mendapatkan kasus seorang pasien yang malah minta dikerok setiap hari. Bayangkan coba, kalau tidak dikerok setiap hari, maka badannya akan panas, gemetar. Sungguh sangat miris ya. Sehingga ketika saya mulai ajarkan, saya mulai praktekkan tentang bekam ini kepada pasien tersebut, alhamdulillah, secara perlahan-lahan, tidak tiap hari lagi sang pasien ini dikerok, tapi mulai per minggu. Lama-lama akhirnya tidak minta dikerok-kerok lagi. Karena betapa pentingnya, karena sudah demikian begitu banyak darah-darah kotor yang selama ini beliau dikerok, yang semestinya darah-darah kotor itu yang tersumbat dikeluarkan, malah cuma hanya dibuat merah ya di punggung itu, tidak dikeluarkan. Justru itu sebenarnya yang membuat hitam itu sebenarnya adalah darah-darah kotor. Sangat disayangkan kalau tidak dikeluarkan lewat bekam. Sehingga kalau ada kan juga pasien yang takut berbekam karena katanya disuntik, katanya perih, keluar darah. Sebenarnya sama sekali tidak apa-apa sebenarnya. Justru lebih sakit dikerok dibanding kita dibekam ini. Jadi lebih sakit dikerok. Kenapa? Dan juga kita tidak disuntik sebenarnya, cuma dipantik sedikit saja.
Jadi ketika awalnya pertama kali di kop dulu, disedot dulu, ditarik dulu semua darah-darah kotor ini yang tersumbat atau angin yang tersumbat ini keluar. Setelah itu baru dipantik. Kita pantik. Jadi tidak ditusuk seperti jarum, tidak, hanya dipantik di permukaan kulit. Kemudian juga ada yang bertanya juga, apa? Katanya pori-pori tambah semakin besar. Justru sama sekali tidak. Justru pori-pori semakin lebar ketika kita sering-sering dikerok, dikerik. Sedangkan dibekam justru pori-pori akan semakin baik, semakin sehat. Bahkan meremajakan kulit. Ini yang perlu kita ketahui bersama, justru meremajakan kulit. Makanya ada yang namanya bekam estetika, bekam di wajah ini justru banyak itu. Orang-orang besar sebenarnya justru berbekam dia, karena bekam estetika ini, bekam di wajah ini sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Membunuh sel-sel yang rusak, mengeluarkan sel-sel yang rusak dan lain sebagainya, sehingga membuat wajah ini lebih sehat, lebih cerah, lebih glowing gitu. Jadi sebenarnya jangan sampai menjadi hal yang menakutkan. Bekam ini sangat-sangat baik sekali, sangat bermanfaat. Ketika Anda mencoba sekali, maka Anda akan terasa pingin kembali lagi. Karena ibarat kita melaksanakan sebuah sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira begitu gambaran tentang bekam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat, baik-baik semua. Terus-menerus belajar, terus-menerus menuntut ilmu dalam hal apapun. Dalam pengalaman kita, dalam berbagi-bagi cerita, insya Allah kita akan menemukan banyak-banyak pengalaman dan hikmah. Karena dengan demikian semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita menimba ilmu, maka akan semakin kuat jiwa raga kita untuk menghadapi tantangan dan cobaan ini yang begitu dahsyatnya, yang begitu sangat luar biasanya, sehingga sangat-sangat diharapkan kita semua mudah-mudahan ini menjadi tuntutan kita, ini menjadi kebutuhan kita, bahwa ilmu untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat dan kemaslahatan. Demikian, mudah-mudahan sampai jumpa, kita ketemu lagi di waktu-waktu yang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di hari ini, di bulan ini menjadi bulan yang terbaik. Bulan Ramadan yang terbaik bukan berarti yang akan datang juga akan tetap kita, insya Allah kita sama-sama kembali bersama di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sahabat surga. Assalamualaikum. Ya, ini masih hujan nih. Ya, sedikit lagi saya akan ke OTW ke mana ya? Ke Kabinuang, karena di sana ada buka bersama di keluarga yang kemarin takziah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.